Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul amin. Yang saya hormati dan yang insyaallah dimuliakan Allah, para alim ulama, para ustadz-ustadzah, khususipun pengasuh pondok Falikul Isbah Al-Ustadz Sofian dan kiai-kiai sanesipun, para asatid, para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, serta IPNU dan IPPNU Desa Ciberem, Kecamatan Sumbang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, puja-puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia, rahmat, taufik dan juga hidayahnya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat yang insyaallah penuh barokah dalam rangka haflah akhir sanah yang kedua, sekaligus khotbil Quran daripada santri putra dan putri Pondok Pesantren Falikul Isbah. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi agung kita, beliau baginda Rasulullah Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada intinya di dalam setiap perkumpulan majelis taklim, di situ akan ada cahaya-cahaya para malaikat. Walaupun memang tidak terlihat, tapi di setiap majelis Allah pastikan bahwa di majelis tersebut ada malaikat-malaikat Allah yang akan menyirami keberkahan majelis tersebut. Jadi insya Allah majelis ini sampai akhir zaman akan tetap maju, berkembang jaya dan terus barokah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada acara ini ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu wali santri yang hadir, saya mengucapkan selamat kepada yang putra-putri yang mengaji di Pondok Pesantren Falikul Isbah, karena pondok itu tempat yang paling baik. Walaupun di pondok pesantren tidak menjanjikan jabatan dan harta yang melimpah, tapi santri-santri pondok kelak akan mampu menolong orang tuanya di saat harta dan jabatan tidak mampu menolong orang tuanya. Juga orang tua yang mempunyai anak yang soleh-solehah akan selalu mendapatkan hadiah, kiriman, bahkan nanti di akhirat khusus santri-santri yang membaca Al-Quran, orang tuanya akan dipakaikan mahkota di akhirat kelak. Man qara'al Quran wa amila bima fihi albasallahu walidahi tajan fil akhirah. Siapa orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka nanti di akhirat orang tuanya akan dipakaikan mahkota, sehingga orang tuanya bertanya-tanya, ya Allah,
ini mahkota dari mana? Saya tidak tahu ini. Sehingga Allah menjawab, memberitahu kepada orang tua, ini berkat ketika di dunia kamu mampu mendidik anaknya selalu berada dan menemani Al-Quran, membaca, menghafal, dan juga mengamalkannya. Dan orang tua yang anaknya ketika di dunia mengaji juga akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun orang tuanya itu seandainya malam-malam nonton TV, main HP, sedang jalan-jalan kemana entah. Tapi jika anaknya itu mengaji, membaca Al-Quran, terlebih menghafal, akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untungnya mempunyai anak yang soleh-soleha. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang mengajak, menunjukkan, menyuruh kepada seseorang, terlebih kepada anaknya di dalam kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakannya. Anaknya membaca Al-Quran, orang tuanya mendapatkan pahala. Ketika anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim, dari mulai huruf ba sampai mimnya Ar-Rahim, di situ ada 19 huruf. Di dalam keterangan Nabi Muhammad bersabda, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Siapa orang yang membaca satu huruf saja daripada kitab Allah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan ternyata Allah itu sangat murah kepada hambanya, yang satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau kita hitung tadi Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, maka 19 huruf dikali 10 berarti jadi 190 kebaikan yang Allah akan kasihkan kepada si pembaca, juga kepada orang tuanya yang anaknya selalu membaca Al-Quran. Membaca Al-Qurannya semakin banyak, sampai waladhdallin Al-Fatihah ada 113 huruf. Berarti tinggal dikalikan 113 huruf dikali 10, 1000 berapa? 1130 kebaikan yang Allah kasih. Dia baca Al-Quran dari mulai Bismillahirrahmanirrahim khatam, apalagi sebentar lagi menjelang bulan puasa, sampai khatam minal jinnati wan nas, sinnya terakhir. Dari mulai baknya Bismillah surat Al-Fatihah sampai sinnya huruf terakhir surat An-Nas, itu jumlah hurufnya ada 1.027 huruf. Tinggal dikalikan. Jadi begitu murahnya Allah kasih sayang terhadap hambanya, sekaligus yang menjadi umatnya Nabi Muhammad yang gemar membaca Al-Quran. Hadirin wal hadirat, saya yakin yang sekarang duduk di sini adalah hamba-hamba Allah, pilihan Allah. Lain dengan yang yakin. Kita berdoa mudah-mudahan yang hadir oleh Allah diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, murah rizkinya, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, putra putrinya jadi putra putri yang soleh solehah, dan bahagia, selamat, sukses dunia akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Al-Quran itu begitu agung. Kullu syai'in yartabitu bil Quran yasbahu azimun. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran maka dia akan menjadi agung. Apa saja? Jibril saja hanya sebatas menjadi pelantara. Jibril alaihissalam nazala bil Quran fa asbaha sayyidul malaikah. Jibril mengantarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga oleh Allah dijadikan pemimpinnya para malaikat. Lalu wa Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam nazala alaihi Al-Quran fa asbaha sayyidul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad menerima Al-Quran sehingga menjadi nabi yang amat sangat mulia, nabi yang amat sangat istimewa, nabi yang amat sangat Allah cintai. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Al-Quran. Lalu bagaimana dengan umatnya? Jangan khawatir, ada kabar.
kabarnya kabar baik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya dari antara kalian semua adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an. Nah, di sini tentunya diajarkan Al-Qur'an. Dari mulai Iqra sampai Al-Qur'an. Dan siapa yang mau menemani Al-Qur'an, maka insya Allah sampai di alam kubur akan ditemani oleh Al-Quran. Bahkan sampai di akhirat, sampai di surga akan tetap ditemani oleh Al-Quranul Karim. Itu agungnya Al-Quran. Jadi baca saja sudah banyak. Oh, saya tidak bisa baca, bacanya salah-salah. Jangan khawatir, lahu ajroni. Di depannya al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Siapa orang yang mahir tajwidnya, bacanya fasih, dia akan ditempatkan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u. Lalu ada orang yang membaca itu terbata-bata, salah terus. Jangan khawatir, lahu ajroni. Dia akan mendapatkan 2 ganjaran. Satu, maunya juga dikasih pahala, dan salahnya juga dikasih. Yang penting mau belajar Al-Quran. Makanya di Klaten itu ada komunitas nenek-nenek penghafal Al-Quran. Awalnya dari Iqra sampai berhasil menghafal Al-Quran. Dari mau sampai berhasil. Jadi segala sesuatu memang harus dipaksa. Ya, kalau anak-anak masih semangat, ibu-ibu yang di rumah kan waktunya sudah terkikis, ya, sudah susah. Insya Allah jangan khawatir, sudah mempunyai celengan, mempunyai anak yang soleh, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran. Begitu indahnya Al-Quran, begitu hebatnya Al-Quran, begitu agungnya Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pondok ini tempat untuk mencari ilmu. Ini santri-santri yang masih ada, atau IPNU, IPPNU, siapapun, semuanya sama-sama sedang mencari ilmu. Karena ilmu itu memang sudah diwajibkan, bahkan sangat wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu bukan wajib, tapi sangat wajib. Faridatun ala kulli muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun orang yang sudah tua. Bahkan sampai mati tetap belajar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nanti di alam kubur juga sampai ditanya, man rabbuka. Kalau bahasa Jermannya, saha pangeran anjen. Ini mohon maaf bahasanya apa ya? Tadi lupa, ndak izin dulu pakai bahasa Indonesia ya. Karena bahasa Jawanya belum begitu lancar. Sudah lama tapi belum lancar-lancar Ustaz Sofyan. Mohon maaf. Saya asli dari Bandung. Di sini baru 8 tahun ini. Baru apa sudah ya? Jadi bahasa Jawanya belum lancar bahasanya. Tapi perbedaan itu sangat indah ya. Ada bahasa Jawa sama Sunda yang sama tapi beda arti. Seperti atos. Atos itu apa maksudnya? Keras ya. Kalau Sunda atos itu ya sudah. Dulu pernah ada santri Cilacap mondok di Tasikmalaya, lagi ngantri di kamar mandi ya. Kan biasa kalau mondok ngantri ya, ngantri. Yang ngantri itu orang Tasik, yang di dalam orang Cilacap. Kelamaan di dalamnya, kata orang Tasikmalaya atos, maksudnya sudah. Atau yang dalam atos apa, mencret. Maksudnya sudah gitu ya. Nah, disangkanya itu. Jadi sama tapi beda. Pernah juga ada orang Kebumen kerja di daerah Kiara Condong. Ini kisah asli ndang ngarang. Ya karena bapaknya teman saya itu kerja kuli di daerah Kiara Condong. Kuli suka ngambil ember. Kata orang Sunda, pang nyokotkan ember. Maksudnya tolong ambilkan ember. Cokot itu kan Jawa apanya? Gigit. Kata orang Jawa, masa ember suruh digigit? Itu sama tapi beda.
Jadi mohon maaf bahasanya seperti ini, bahasa Indo aja ya. Dan tidak lama juga nih kebetulan ngantuk ini ya. Tadi kirain mulai jam 8 atau jam berapa, ternyata sampai malam. Dan di sini memang adatnya malam-malam ya, malam-malam. Jadi tidak apa-apa. Yang penting saya niat sini untuk tabarukan. Ini kebetulan Ustaz Sofyan itu satu pondok dulu di pondok pesantren Al-Asri Nurul Iman Parung Bogor. Jadi saya kesini ya niat silaturahim, ada dulu di pondok bareng, pengen tahu ternyata alhamdulillah beliau sudah mendirikan pondok pesantren. Doakan mudah-mudahan pondok pesantren tetap semakin maju, berkembang dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke depan santrinya semakin banyak, santrinya taat-taat ya. Pinter-pinter, jujur, bener, dan jadi anak yang soleh-soleha sampai jadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, dan orang yang mampu kedepannya santri-santrinya membawa kedua orang tuanya ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini bulan apa ya? Bulan Sa'ban ya, Rajabnya sudah habis ya. Tahunnya kan bulan Februari ya. Mas Ibnu, mana Mas Ibnu ya? Masih ada Mas Ibnu? Mana? Adanya Mbak Ib PPNU ya. Apal nama-nama bulan? Bukan Januari Februari. Nama bulan Hijriah apa? Ada yang hafal nggak? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Yang hafal dikasih hadiah lah. Ini buat penutupan. Kasih berapa ribu ya? Ibu nggak apa-apa hafal 50.000. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Terusnya apa? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Khusus ibu-ibu ya 50.000. Kalau ibu PPNU ya 20.000 lah, cukup buat pulsa ya. Saya kasih catat dulu biar dilakukan biar gampang hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Coba. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Sekali lagi bersama-sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Ibu-ibu ada yang apa? 50.000. Tidak apa-apa. Ada nggak uangnya sih? Kalau ibu ya 20.000 lah buat pulsa. Ibu kan buat beli cabai ya. Kalau enggak ya rumusnya enggak apa-apa. Rumusnya Muharram, Safar, Musororo, Jujur, Rosa, Rosa, Duldul. Musororo, Jujur, Rosa, Rosa, Duldul. Muso berarti Muharram. Ada apa mau maju nih? Monggo maju. Iya maju. Nggak apa-apa. Yuk maju. Sama Mbak siapa? Mbak Eva. Eva Arnas apa ya? Ya. Ada Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada lagi yang apa? Masih ada 2 lagi nih ya.
Oh Mas Hanif, enggak. Khusus ibu-ibu 50.000 buat beli beras enggak apa-apa lah. Tapi yang muda-muda ya 20.000 lah. Ada lagi enggak? Ustaz Sofyan coba belakangnya ada Ibni PPNU. Tadi Mbak Eva juga lulus Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ibu-ibu monggo. Ya, masih ada rezeki, siapa tahu masuk ke saku ibu. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa saya Muharram jadi apa? Surah mengerikan. Jadi saya ada sadran ya, sadran roa macam-macam. Kalau pakai Jawa ya 20 lah. Nggak apa-apa, Jawa lah masih ada ini, daripada dibawa pulang lagi. Ini tadi nemu di mobil ada ini. Gue Jawa 20.000 lah. Monggo ibu lumayan. Rizky kan, oh ini mau apa ini, mau nyanyi. Oh, ini Jawa apa asli? Oh asli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Sabar, Mulut, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sadran, Puasa, Syawal, Apit, Haji. Tadi berapa ya? 20. Jawa 20 lumayan ya. 100. Alhamdulillah ya. Ini sama-sama. Satu lagi lah lumayan. Soalnya Jawa pakai yang asli masih ada nih. Ini isinya kalau dibuka bisa buat beli beras sekarung. Iya, ibu-ibu nanti, tapi kurangnya minta sama suaminya. Ada lagi? Silakan diapalin taruh di sini ya. Ini silakan ibu-ibu ada pakai Jawa enggak apa-apa tadi yang apit-apit, hapit apa ya, aji. Monggo ibu-ibu. Oh, kalau di rumah hafal ya. Ada lagi dihitung sampai 1. Ya bersama-sama. Ini harus sampai ini di sini ya. Coba sekali lagi bersama-sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Ini budi lempar apa masuk saku lagi? Iya monggo. Kalau 86 ya berarti ya 10.000. Nggak apa-apa, nggak apa lah. Nggak apa-apa silakan. Bapak nggak apa-apa, bapak. Bapak yang apanya Januari Februari ya Pak. Monggo yang apa nanti ditunggu ya. Saya melanjutkan paling 2 menit lagi lah. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Bahkan orang pengen sukses yang mesti harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin sukses dunianya, mungkin pengen punya perusahaan, dagangnya pengen lancar, berkah, semuanya tak lepas dengan yang namanya ilmu. Pengen akhiratnya sukses ya mondok, ya ada ilmu-ilmu tentang akhirat, akan selamat sukses akhiratnya dengan ilmu juga. Saya pengen selamat dunia akhiratnya, pengen bahagia dunia akhiratnya juga dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Tapi perlu diketahui para sahabat-sahabat Ibnu, kalau tadi namanya rekan apa ini?
rekanita ya. Oh, bahasa rekanita. Kejarlah ilmu. Ilmu apa saja, yang penting bermanfaat. Orang yang paling baik itu termasuk diantaranya orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Ada juga yang khairukum juga ada. Khairukum man anfa'ukum linnas. Orang sebaik-baiknya di antara kalian semua adalah orang yang mampu memberikan kemanfaatan kepada sesamanya. Ibnu itu tandanya ilmunya bermanfaat, belajar ilmu apa saja ya. Mudah-mudahan ini tidak panjang lebar. Yang sedang menuntut ilmu, kalau Ibnu berarti masih pelajar ya, di PPNU, di MTS, SMP, SMA atau MA, mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat barokah, sehingga nanti dengan ilmu bisa selamat dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan doakan santri-santri Pondok Pesantren Falikul Isbah, jadi santri-santri yang soleh-soleha, yang pintar, yang cerdas, yang jujur, yang benar, yang mampu memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat walafiat, murah rezekinya, dikabulkan segala hajat dan cita-citanya, bahagia, selamat, sukses dunia akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Pengurus pondok, para asatid, oleh Allah mudah-mudahan diberikan kemurahan hati, sejahtera, keikhlasan, kesabaran, kekuatan menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Amin ya robbal alamin. Termasuk hadirin wal hadir yang ada di sini, mudah-mudahan sekarang kumpul terakhir di sini terakhir. Mudah-mudahan sekarang saya punya cita-cita. Saya kesini bertemu dengan Bapak Ibu bukan hanya kali ini. Mudah-mudahan nanti bertemu lagi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Itu cita-cita kita, doa kita. Belajar husnudzon kepada Allah. Anna indatuni abdi bi. Aku itu tergantung prasangkamu kepadaku, tapi tetap harus ada realitanya, harus ada implementasinya, harus tetap berjuang, berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Jangan putus asa dengan keadaan, mana mungkin, apa mungkin dan lain sebagainya. Kita serahkan saja kepada Allah dan tetap harus berdoa. Karena anjuran Nabi berikhtiar, berdoa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa terus kepada Bapak Ibu wali santri untuk anak-anaknya, insya Allah jadi anak yang soleh-soleha. Amin ya robbal alamin. Doanya siapa Ustaz? Langsung. Itu saja. Oh ini belum dia ya. Ada lagi enggak? Yang tadi apa ya, pakai rumus kan lebih mudah. Boleh enggak apa-apa Ibnu? Rumus musororo jujur rosa dul. Apa-apanya dul-dulnya doang. Rosa. Bapak boleh lah buat beli rokok apa ya. Musororo jujur rosa dul. Ibu silakan, untuk ibu 50.000 lah, nggak apa-apa. Musororo jujur rosa dul 12. Mas Ibnu silakan. Mas Hanif ya. Ini ada buku ya, ditunggu 2 hitungan lagi. Ada ya Mbak Ibnu, banyak IPPNU ya. Itu mau maju apa? Ayo Mas lah, udah 1:30 ini. Ingatnya jujur aja ya. Oh ditulis dulu. Musororo jujur rosa dul. Carara jujur Nusarara jujur rosa
Dul. Arwan ya, 1000-an. Ibu-ibu ada ini terakhir buat beli beras 1 karung. Kalau tidak ada kita tutup ya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua hajat kita, hajat pondok dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka an taghfira dhunubana wa tuwasi'a arzaqana wa taftah lana jami'a abwaaba khairatika fid dunya wa ukhrana wa tuballigh jami'a maqasidina wa manawayna min yatim shalihah. Allahumma inna nas'aluka an tarhamana wa abana wa ummahatina wa jaddatina wa lisa'iri ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wan fa ya qadiyal hajat iqdi hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tubarik lana fi hayatina wa mamatina wa amitna ala husnil khatimah ba'da tulil umur fi ta'atika wa ta'ati rasulika ya ilahana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan halalan wasi'an thayyiban mubaraka waftah lana qulubana futuhal arifin wa tajallan sholihin mahfudin marzuqin mubarakin aina ma kunna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tubalik jami'a qasida wa qasid mahad falikul isbah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Wasi' maghfirah anta taqabbala du'ana ya ilahana ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Rubama hadza astaghfirukum kullal afi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.